timingnya di sini sebenarnya di minus. Makanya di situ kita turunin dikit, timing kita kalibrasi ulang semua, didapat power dari bawah sampai atas, naiknya jadi jauh banget. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini kita mau bahas lagi mobil modifikasi ya. Di sini ada sebuah mobil Mazda. Ini adalah tipe yang CX-30. CX-30 ini bukan Mazda 3 ya, bukan juga Mazda CX-3, lain lagi guys. Ini CX-30, generasi mobil terbarunya Mazda, mengadopsi mesin Skyactiv G di sini. Nah, di mesin yang terbarunya ini, dia punya teknologi mesin tuh dikasih yang paling baru. Plus dalamannya juga di interior kita bisa lihat ya, yang dulunya masih pakai jarum-jarum analog, sekarang udah full digital, dan juga dia udah ada full radar nih kalau yang buat di jalan. Nah, mobil ini aslinya udah enak banget guys, standar itu kalau nggak salah sekitar 150 atau 155 HP dari mesinnya diklaim pabrikan. Nah, hari ini dibawa ke sini untuk dioptimalkan, biar dapat power lebih enak dan juga bisa lebih irit bahan bakar. Aslinya sih udah irit. Nah, kira-kira bisa jadi berapa horsepower dan apa aja yang kita akan pasang? Stay tune, jangan kemana-mana guys. Nah, sebenarnya mobil Mazda CX-30 ini udah jalan hampir 2 tahun ya, dari 2020, sekarang udah 21, ntar lagi kita udah mau ganti tahun ke 2022. Jadi nggak baru-baru amat, tapi ini adalah generasi yang terakhirnya dia nih. Nah, jadi di mobil semua Skyactiv G, itu yang gue lihat kompresinya itu tinggi sekali. Jadi kompresi dari mesin tinggi sekali. Dan sebetulnya diwajibkan, kalau menurut gua, menggunakan oktan 98. Nah, banyak kan kalau kita ngebeli di dealer, pasti dibilang bisa kok diisi Pertalite atau diisi 92. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi itu ngelitik. Ya, jadi settingan ECU-nya itu ngelihat mobilnya ngelitik, knock sensor ngebaca ada terjadinya ngelitik, dia akan tarik settingan ECU. Dia mundurin timingnya, makanya di situ dia bisa digunakan 92 berikutnya, tapi mobilnya ngelitik dulu, baru dia bisa tahu ternyata settingan ECU-nya nih ketinggian gitu. Nah, ini ECU-nya ini udah generasi yang pinter, jadi dia tuh ada strategi untuk menghindari ngelitik dengan cara turunin timing. Tapi artinya kita tidak mendapatkan performa terbaik dari si mesin, karena kan namanya settingan dimundur-mundurin, powernya turun juga. Nah, makanya gue saranin banget, udah bisa beli mobil ini, di Skyactiv G itu ada di Mazda 3 baru sama di Mazda CX-30 ya, gunakanlah oktan 98. Karena kalau nggak Anda pasti nanti di dyno powernya juga nggak nyampe 150 HP. Nah, di mobil ini sendiri, abis ini gue akan lakukan tuning, gue optimalin dengan oktan 98. Jadi oktan 98 dia kasih, gue bisa naikin lagi sedikit settingan, dan juga di bagian beberapa yang dia terlalu tinggi, gue akan turunin juga timingnya, biar kita dapat hasil terbaik dari si mesin ini. Jangan kemana-mana guys, yuk kita run. Nah, tadi kita juga udah lakukan penggantian air filter ya. Di sini karena mobilnya nggak mau dimodif aneh-aneh, knalpot dia mau standar semua. Kita ganti doang tadi filter udaranya dengan Simota filter. Dan juga tadi kita ada tambahin di selang intake-nya itu namanya Cyclone. Jadi buat muterin arus angin, biar gas tengahnya juga lebih enak. Nah, di sini tadi kita dyno, kondisi standar, semuanya standar, itu yang warna merah ya di sini. Grafik merah, terukur itu dapat sampai 109,3 wheel horsepower. Jadi ini yang di roda seperti biasa ya, yang diukur. Dan setelah kita tuning, kita dapat tadi powernya sampai 124,1 wheel horsepower di sini nih. Ini yang warna biru. Kita bisa lihat ya, overall naik powernya. Torsinya juga sama. Yang sebelumnya itu peaknya itu ada di 158-an. 151, sekarang kita dapat sampai 158. Dan kita bisa lihat sampai RPM atas, kita dapat banyak power dan torsi yang lebih tinggi. Nah, di sini tenaga mesinnya gue lihat di mana standar sini terukur 158, sekarang kita dapat sampai 179,8 ya. Oh, artinya naik lumayan nih. Sekitar 23 HP. Wah, lumayan banget. Jadi, kenapa di sini bisa naiknya banyak banget di atas? Nah, ya seperti yang gue bilang tadi, bahwa mobil ini kompresi tinggi, bahkan
dengan settingan oktan 98 bawaan pabrik aja, dia timingnya di sini sebenarnya di minus. Makanya di situ kita turunin dikit, timing kita kalibrasi ulang semua, didapat power dari bawah sampai atas, naiknya jadi jauh banget. Jadi nggak selalu mobil bawaan pabrik tuh setelannya udah paling perfect gitu ya. Di sini makanya tugas gue sebagai tuner, gue analisa di mana gue bisa naikin, di mana gue harus turunin. Jadi kita dapat si mesin ini happy, sehingga dia menghasilkan power dan torsi yang paling optimal gitu ya. Maksimal sama optimal tuh beda. Kalau dibikin maksimal belum tentu juga powernya akan naik, malah jadi turun gitu. Kalau ketemu bensin jelek atau panas gitu, kondisinya jadi bikin mobil nggak stabil. Nah, jadi naik power sampai 20 HP itu termasuk gede. Karena buat mobil NE non turbo biasanya paling bagus juga 10 horsepower. Kenapa di mobil ini bisa besar naiknya? Karena mobil ini udah menggunakan sistem direct injection, di mana dia tembak bensin itu langsung di atas kepala piston di dalam ruang bakar. Teknologi ini cuman ada sih kalau gue lihat sekarang di mobil-mobil Mazda ya. Di mobil-mobil Toyota beberapa juga udah ada, tapi nggak semua. Pokoknya yang generasi 2021, 2022 baru mulai pada ganti sistem ke direct injection. Makanya di sini kompresi tinggi udah pasti jangan coba-coba deh guys. Isi oktan rendah. Apalagi ini mobil udah seharga 500 jutaan. Masa ya udah sanggup beli mobilnya tapi nggak bisa ngisi bensinnya, sayang. Nanti yang ada mau sebenarnya rusak, nggak lucu guys. Lebih baik sekarang kalau kalian punya mobil-mobil seperti ini, kalau mau versi lebih baik daripada performance standarnya, bisa langsung aja guys bawa ke workshop kita. Nanti kita akan diskusikan dan juga kita bikinin settingan yang pas buat kalian, kebutuhan kalian, dan juga bahan bakar yang kalian pakai. Di mobil ini biar lebih enak juga, kita bisa tambahin throttle controller. Di mobil kita menggunakan merek Pivot ya biasanya. Standarnya mobil dia udah ada tombol sport, tapi dia tidak ada tombol eco. Jadi nanti kalau udah dibikinin lebih powerful, contoh misalnya mau dipakai sama keluarga, member keluarga yang lain kan kadang bisa dipakai kebut-kebutan tuh. Nah dengan ada Pivot bisa dilemotin, sehingga bau mobilnya juga nggak terlalu agresif dan bisa dipakai lebih aman sama yang lain. Terus knalpotnya kita juga lagi ada mau masuk ya dari Jepang. Jadi knalpotnya yang belakang nanti kita ada masuk kalau nggak salah mereknya Kakimoto. Nah itu plug and play jadi tidak merusak standar, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dilas. Jadi benar-benar tinggal buka baut dan pemasangan. Nanti kita akan update ya di Instagram kita. Kurang lebih kayak gitu aja sih guys. Buat yang mau lebih lagi powernya mungkin kita bisa customin. Dia punya katalik ya. Jadi katalik converternya ada 2 di header sama di front pipe. Kalau kita mau buka satu yang di front pipe, powernya pasti naik, tapi sedikit naikin emisi gas buang. Jadi kalau dibuka semua udah pasti nggak lolos tes emisi. Tapi menurut gue sendiri, dengan full stock exhaust saja dan remap plus yang kayak hari ini kita lakuin, ini udah cukup banget guys buat bikin kalian nikmati dari mobil ini. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu guys videonya. Yang punya Mazda, ayo langsung aja mampir ke workshop Elika. Kita buktikan semuanya nanti settingan kita di dyno, sehingga Anda terbebas dari remap abal-abal. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you guys.